Sudah dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Sore. Kali ini kita bakal ngelanjutin belajar fisikanya kalian. Kemarin kalian hari Senin belajar tentang apa? Gaya tekanan pada zat Kanan cair dan pada zat padat. padat. Oke, itu ya. Kanan zat cair dan zat padat. Sekarang kita bakal ngelanjutin, kita bakal bahas dua hukum yang kaitannya dengan zat cair. Nah, ini screen share aku udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Udah ya. Oke. Jadi gini, pertama kita bakal bahas yang namanya hukum Archimedes. Nah, Archimedes ini itu diambil dari Archimedes tuh ini, dia adalah seorang ilmuwan Yunani gitu ya, kayak berapa ratus tahun yang lalu gitu ya. Nah, terus dia bilang apa? Dia bilang bahwa kalau kita punya sebuah benda, nah terus benda ini dicelupkan pada zat cair. Jadi kalau kalian nyelupin benda gitu ke air gitu, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Gitu ya. Jadi nih kalau misalnya kita gambar gimana ya? Misalnya warna ini deh. Jadi kayak misalnya di sini ada ember gitu ya. Nah, terus di ininya kan ada zat cair nih. Nah, kalau misalnya ada benda yang dicelupin ke sini, ntar bendanya bakal dapat gaya ke atas. Jangan biru deh. Bakal dapat gaya ke atas. Ini gaya apung. Ini ada gaya apung. Sementara di bawahnya itu tetap sama aja. Ada gaya berat gitu kan, gaya berat. Gitu ya gambarnya. Nah, rumus gaya apungnya gimana? Ini gaya apungnya kita namain FA gitu ya, FA. Nah, rumus gaya apungnya kan, rumus gaya apungnya ini udah rumus, jadi nggak perlu dijelasin penurunannya. Jadi gaya apung sama dengan rho C, ini rho ya, dimana ini massa jenis zat cair. Nah, kalau air itu biasanya kita pakai ini untuk air, biasanya 1 gram per sentimeter kubik, ini air murni ya, atau ini sama aja 1000 kilogram per meter kubik. Jadi biasanya dua ini. Nah, terus ada G, ini percepatan gravitasi, di mana ini biasanya besarnya 9,81 meter per second kuadrat, atau biasanya dibulatkan, ini dibulatkan jadi 10 gitu ya, biar gampang hitungnya. Nah, terus yang ini yang terakhir ada VCP atau volume zat cair yang dipindahkan. Gitu ya. Jadi rumusnya yang ini. Kok hitam? Kak, itu satuannya yang massa jenis zat cair yang air itu 19 apa ya, Oh Kak? maaf, Satu. bukan maaf. Ini itu 1 gram ya, maaf. Tulisanku emang agak rancu. Bentar. Ini 1 gram ya, gitu ya. Oke, Kak. Makasih. Ya, Bali. Ini bisa nggak sih? Oh, bentar kok. Bentar ya, aku lupa kok nggak bisa. Oke. Nah, rumusnya yang ini. Ini sampai sini, sampai rumusnya ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada. Belum ada ya. Ini masih kayak, nah dari sini kita juga dapat rumus ya sebenarnya. Ini nggak ada di sini, cuman kalau mungkin kalian butuh nanti kalau ditanyain, jadinya kita punya sebentar. Kalau misalnya ditanya ini, gimana yang muat ya? Ntar deh. Kalau ditanya
berat benda dalam zat cair itu adalah berat benda di udara, berat di udara dikurang gaya apung ya. Bukan ya, dikurangin gaya Archimedes FA. Ini satuannya Newton. Gitu. Jadi ada rumus ini sama ini ada dua dulu. Nah, terus kita punya terus ada ini sebelum bahas penerapan. Jadi Archimedes. Jadi kalau misalnya ada benda tuh, misalnya gimana ya? Di sini deh. Nggak deh, aku bikin yang baru aja bentar. Oke. Nah, kan kita enak. Ini namanya keadaan benda dalam zat cair. Nah, jadi ada 3 keadaan gitu ya bisa disebutnya. Misalnya aku gambar dulu gitu ya. Jelek banget. Gitulah ya. Ini ke sini. Nah, misalnya kan ini diisi zat cair gitu ya. Misalnya diisi zat cair. Nah, misalnya di sini ada benda gitu ya, ada benda. Ini misalnya benda A, di sini benda B, sini benda C, gitu ya. Jangan, ini kita anggap dia tetap di atas gini. Nah, ini benda C. Nah, yang keadaan A ini itu kita sebut keadaannya tenggelam. Yang B ini tuh melayang namanya. Bentar, ini dipindahin aja. Oke. Yang B ini melayang. Yang C ini mengapung gitu ya. Nah, tenggelam ini dia gampangnya itu terjadi jika gaya beratnya benda lebih besar daripada FA gitu ya. Atau kalau dirumusin jadi, atau gampangnya massa jenis benda, ini rho ya, aku nggak bisa gambar rho lagi. Rho benda lebih besar daripada rho zat cair gitu ya. Dimana rho ini itu artinya massa jenis. Nah, yang kedua mengapung. Nah, mengapung ini adalah bentar ini pindahin lagi deh. Nah, ini dia terjadi jika W-nya itu sama dengan FA gitu ya. Atau gampangnya itu adalah rho benda sama dengan rho zat cair. Nah, mengapung itu dia terjadi berarti kan lebih mudah sama dengan udah, berarti dia terjadi kalau berat bendanya kurang daripada gaya apungnya ya, atau
Ntar gampangnya kalau di soal biasanya tinggal rho benda kurang daripada rho zat cair gitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kak, saya mau tanya. Iya boleh. Itu tadi yang W-nya itu apa ya? Jadi W itu adalah, bentar ya aku tulis di sini. W itu adalah, ini namanya berat benda. Nah, di rumus ini itu adalah W sama dengan massa dikali gravitasi gitu, percepatan gravitasi. Ini itu satuannya Newton ya, gitu. Jelas nggak? Kalau massa itu Jelas, apa, Kak. Kak? Kalau massa itu satuannya kilogram. Kalau gravitasi itu ini percepatan gravitasi yang tadi ada di atas ya. Ini meter per sekon kuadrat. Gimana, jelas nggak? Jelas, Kak, jelas. Makasih. Jelas. Ya, Mali. Ada lagi yang mau nanya soal hukum Archimedes? Maaf Kak, ini lagi belajar tekanan pada zat padat atau zat cair ya, aku baru masuk soalnya. Kalau sekarang hukum Archimedes dia tentang tekanan pada zat cair ya. Ada lagi yang mau nanya? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oh ya, tadi ada yang lupa aku tambahin di sini. Jadi tuh, nah volume zat cair yang dipindahkan itu bisa dibilang ini aja, ini tuh sama ini atau juga adalah volume benda yang tercelup ya. Kayak gitu. Nah, ini penerapannya ada di ini ya, ada di kapal dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini hukum Pascal. Nah, jadi Pascal ini siapa? Ini ilmuwan lagi lah biasa. Sebentar. Oke, maaf tadi ada yang WA. Nah, hukum Pascal ini, Pascal siapa lagi gitu kan? Ini beda, bukan orang Yunani, dia ilmuwan Perancis. Kalau kalian pernah dengar segitiga Pascal, nah ini orangnya sama. Nah, dia bilang, nih ya, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup, ya, ruang tertutup, akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Ini yang perlu digarisbawahi, segala arah dan sama besar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, kan ini gambar kayak gini ya. Kalau misalnya di sini kan P1 gitu ya, di sini P1. Misalnya ke bawah kan. Nah, ntar di sini ke samping sini juga P1. Terus di sini juga P1 gitu. Nah, nanti pas sampai naik ke sini juga P1 gitu ya. Nah, kan kemarin kemarin kalian udah belajar kalau tekanan itu dirumuskan P sama dengan F dibagi A gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya penampangnya ada 2 gitu kan. Berarti kan menurut hukum Pascal P1 sama dengan P2 gitu ya. Jadi misalkan di sini P1, di sini P2. Nah, ini kan berarti F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Nah, penurunan rumusnya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, saya mau nanya Kak, P Ya. itu tekanan ya Kak? Iya, tekanan ya. Kalau dalam konteks bab ini tekanan.
Kalau F apa, Kak? F itu gaya ya. Dan satuannya Newton. Kak, maksudnya P2 sama P1 apa, Kak? Jadi P1 ini, jadi kan ini ada dua penampang ya. P1 itu tekanan di penampang 1, nah B2-nya tekanan di penampang 2 gitu. Nah, kata hukum Pascal, tekanan di penampang 1 itu sama dengan tekanan di penampang 2 gitu. Jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Terima kasih. Ya, Kak mau nanya Kak, A, ya boleh. A itu penampang. Penampang itu tuh tempat ya? Iya, penampang ya kayak tempat gitu. Ya. Hmm. Lanjut. Lanjut ya. Kurang lebih sih materinya ini ya, cuman kayaknya aku bahas-bahas soal aja dulu ya sebelum kalian ntar kuisis. Bentar ya. Bentar ya, kita cari soal-soal dulu. Mana sih? Nah, misalnya gini, nah ini aku latihan soal aja sebelum ntar kuisis ya. Nah, pertama mending kita lihat dulu ya, sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya. Nah, berarti ini nanti jadi VCP gitu ya. Ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg, ini jadi rho ZC. Apa sih rho C kalau nggak salah tadi nulisnya? Ini rho ya, itu mirip-mirip ya, tapi aku miringin gitu. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon, berarti ini G, maka batu akan mengalami gaya ke atas sebesar. Nah, ini kan berarti pakai hukum Archimedes ya. Coba tadi FA sama dengan apa rumusnya? FA sama dengan rho C dikali G dikali VCP. Ya, rho GV ya. Rho C kali G kali VCP. Berarti kalian tinggal masukin aja angkanya. Ini udah kilogram, meter, sama meter per sekon, jadi aman. Rho-nya 1000, terus G-nya 10, V-nya kan 1 ya, berarti tinggal ini 004, berarti 10.000 Newton gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, itu simbol yang di atas dibacanya gimana? Yang mana? Yang itu, yang dikali. Yang mana? Yang mana, maaf, aku kayak agak kurang paham. Yang itu, apa atasnya 1000? Atasnya 1000. Oh, ini VCP, ini volume zat cair yang dipindahkan. Bentar ya, aku cari soal-soal lagi. Kok nggak ada sih, bentar ya. Oke. Misalnya gini deh.
Nah, ini kan gini ya. Dia bilang sebuah benda memiliki massa sebesar 50 kg ketika di udara. Ini massa ya, bukan berat. Kemudian benda tersebut diukur di dalam air dan hasil pengukurannya 25 kg. Jika benda tersebut berada seluruhnya di dalam air dengan massa jenis ini, volume benda tersebut. Nah, ini nggak dikasih tahu tapi dianggap aja G-nya G-nya 10 meter per sekund kuadrat ya. Nah, kan tadi aku bilang kalau berat di air itu atau berat di zat cair itu ini sama aja berat di udara dikurang berat di dikurang gaya Archimedes ya. Nah, berat ini kan M kali G ya. Berarti ini M kali G, ini jangan gini dulu. Ini aku pindahin ke bawah. Nah, berarti kita pertama cari W di zat cair. Ini kan ini sama dengan M kali G sama dengan 25 dikali 10 sama dengan 250 Newton. Nah, terus kita hitung W di udara. Ini sama juga M kali G lagi. Berarti 50 dikali 10, which is 500 Newton gitu ya. Nah, terus kita kan punya persamaan ini ya, kita masukin dulu W di zat cairnya 250, berat di udaranya 500, dikurang FA. Otomatis kita ketemu, berarti kan pindah ke kanan ya, FA sama dengan 500 kurang 250. Berarti FA-nya berapa? 250. 50. Ya, 250 Newton ya. Nah, kalau udah kayak gini, kamu masukin balik ke rumusnya, kan FA itu adalah rho, nah itulah rho C kali G kali VCP gitu ya. Nah, 250, rho-nya kan 1000, G-nya 10 ya. Nya 10, VCP-nya nggak tahu. Berarti 250 per 1, 2, 3, 4. 1000 kali 10 ini VCP. Ini sama ini kan 4 ya. Berarti kan 1 per 40 sama dengan VCP. Nah, di sini kan dibilang karena benda seluruhnya berada di dalam air. Berarti ini berarti sama dengan volume benda gitu ya. Berarti ini sama dengan volume benda. Benda. Nah, berarti kita tinggal tulis volume bendanya, V benda gitu ya, 1 per 40 meter kubik, atau ini kalau di desimal 0,025 meter kubik gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, berarti kalau misalnya massa mau dijadiin beratnya itu dikali sama gravitasi ya, Kak? Iya, betul. Oke, Kak, makasih. Ya, kembali. Ada lagi? Kak, itu volume benda yang tercelup itu jadi volume benda karena dia bendanya itu jatuhnya sampai ke dasar. Kalau misalnya setengah berarti harus dicari lagi. Iya, kalau di soalnya setengah, nanti kamu harus cari lagi. Tapi biasanya dapatnya kalau di SMP masih semuanya kecelup kok. Ada lagi yang mau nanya? Kak, tadi FA itu apa ya, Kak? FA ini ya gaya apung yang dirumusin sama Archimedes nih. Yang ini FA. Nah, kita kerjain lagi soal ini. Terus mungkin dapat soal lagi ya. Oke, nggak apa-apa.
Kita nggak ada lagi. Nah, misalnya yang ini. Oke, kan ditanya kita punya sebuah balok bermasa 2 kg di udara. Bila volume balok 2000 cm3, tentukan berat balok dalam air yang memiliki massa jenis ini. Oke. Berarti kita punya massa di udara gitu ya. Masanya 2, massa di udaranya 2 kg. Ini nggak ditulis tapi G-nya 10 aja. Berarti berat di udaranya berapa? 20 ya. 20 ya. Karena kan M kali G. Jadinya 2 kali 10 jadinya 20 Newton. Oke. Terus kita punya volume. Volumenya itu 2000 cm3. Nah, ini kalau kayak gini harus kalian rubah ke meter terlebih dahulu ya. Karena di bawah ini kan satuannya meter. Jadi harus dirubah jadi meter. Ini kan 10 pangkat berapa bentar? 10 pangkat minus cm itu kan ini kan gini ya. Ini kan berarti 2000 kali 10 pangkat min 2 cm 10 pangkat min 2 meter tapi pangkatin 3 jadinya 2 kali 10 pangkat minus 3 ya benar 2 kali 10 pangkat minus 3 meter ya meter kubik gini. Terus berarti kita tinggal hitung ya kan tadi berat di air kan ditanya berat balok ya berat di air itu adalah berat di udara dikurang FA ya. Jadi kita hitung dulu FA-nya. FA-nya kan tadi apa? Rho kali G kali VCP. ya, rho C kali G kali VCP ya. Rho air 1000, G-nya 10, VCP-nya 2 kali 10 pangkat minus 3. Sebentar. Oh. Ini kok aneh deh, bentar. Sebentar. Oh, ini salah hitungnya bentar. Ini 10 ya. Ini jadi 1000 aja deh. Karena ternyata kalau 2000 nggak ada jawabannya. Aneh. Ini kan berarti sini 1000. Di sini 1000. Berarti di sini 10 minus 3. Ini kan 10 pangkat 3 juga, berarti sama ini coret ya. Berarti kan dapat FA-nya itu 10 Newton. Nah, berarti berat di air. Ya, tadi kan berat di udara 20 Newton, kurang FA-nya 10 Newton. Berarti berat di airnya berapa? 10 Newton. 10 Newton. Newton ya, gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, Ya. itu kan dari sentimeter kubik ke meter kubik itu dibagi 1 juta kan? Iya, 10 pangkat min 6. Terus yang 10 pangkat min 2 meter, terus dipangkatin 3 itu hasilnya 10 pangkat min 6 gitu. Iya, betul. Itu maaf ya, itu di kelas 9 sih belajar perpangkatan. Oh, Cuman oke, Kak. biar lebih gampang di sini. Ada lagi yang mau nanya? Kak, itu Ya. berat ya sama dengan berat di udara dikurang FA. Tapi di buku aku tuh FA sama dengan W di udara dikurang W di air. Aku kurang ngerti ini maksudnya gimana. Tadi gimana di buku kamu gimana? FA adalah W di udara dikurang W di air.
Ya, jadi kan berat di udara, berarti gitu ya. Atau W aja nggak apa-apa. W udara kurang W air. Ini kan kalau kita pindahin W airnya ke kanan, jadinya kan W air plus FA sama dengan W udara. Berarti kan W air sama dengan W udara minus FA. Jadi sebenarnya sama aja sih. Gitu. Ngerti nggak? Sama aja, cuman dibalik-balikin rumusnya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Bentar ya, aku cari soal lagi. Kita sekarang masuk ke hukum Pascal. Ini, oke. Oke, ini ya. Ini berarti kan kita anggap ini A1 gitu ya. Ini A2. Jika gaya masukannya 6, berarti ini anggap aja F1. Berapa gaya keluaran gitu ya. Nah, pakai rumus hukum Pascal. Gimana F1 per A1 sama dengan apa? F2 per A2. Udah per A2 ya. Ini kan gaya keluaran maksimum, maksudnya F2. Nah, kita tinggal masukin F1-nya 6, A1-nya 0,03, F2-nya dicari, ini 0,12. Kan berarti ini boleh kita, ini kalau kayak gini, ini boleh kita kali ke sini gitu ya. Gimana sih? Gitu. Kali Ini silang ya, Kak. Iya, dikali silang. Berarti, bentar, di sini aja. Jadi dapatnya ntar 6 per 0,03 dikali 0,12 sama dengan F2. Ini sama ini kan dicoret ya, ini kan jadi 4 ya. Berarti F2-nya 24 Newton gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, boleh diulang, Kak? Nggak ngerti. Di mana yang nggak ngerti? Di yang panah itu langsung Kenapa bisa paham. gini ya? Ya. Iya, kenapa bisa gitu? Oke. Nggak apa-apa. Nah, ini kan kalau kayak gini, ini kita boleh kali silang ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini gitu kan. Nah, ini 6 kali ini jadinya 6 dikali 0,12 gitu ya. 6 kali 0,12 sama dengan 0,03 dikali F2 kan gitu. Nah, berarti kan ini kedua sisi harus kita bagi 0,03 kan. Berarti F2-nya adalah 6 dikali 0,12 dibagi 0,03. Ini sama ini kan bisa dicoret jadi 4 ya. Berarti kan F2-nya sama dengan 24 Newton gitu. Ngerti nggak yang tadi nanya? Ngerti, Kak. Terima Ngerti, kasih, Kak. ngerti. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kak, berarti tadi habis dikali silang jadi sama dengan ya? Iya, karena kan tandanya di sini sama dengan. Jadi harus tetap sama dengan. Gitu. Oke, kita bahas kayaknya 1 atau 2 soal lagi deh. Oke. Kak, nanti ini materinya yang PDF ini tuh bakal dibagi ke grup chat juga ya? Iya, di Telegram ya. Oke. Ini bentar, ini aku save dulu deh. Nemu. Kanan zat. Archimedes.
Oke, di sini dongkrak hidrolik 5 Newton, berarti ini F1, bebannya F2 gitu ya. Jika luas penambang penghisap kecil 4, berarti kan ini A1 gitu ya. Maka luas penambang penghisap besar ini A2. Oke. Coba gimana? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 2 per 2 ya. Nah, ini 4 cm kita rubah dulu ke meter, berarti 4 cm. Berarti ini jadinya, ini kan kuadrat ya. Jadi ya 4 kali 10 pangkat minus 4 meter. Itu ya. Ini ntar kalian belajar kalau perpangkatan belajar di kelas 9 ya. Aneh emang, tapi harus sudah dipakai di sini. Jadi F1-nya kan 5, A1-nya 4 kali 10 pangkat minus 4. F2-nya belum tahu. F2-nya udah tahu deh. F2-nya 600. A2-nya belum tahu ya. Berarti kan ini kita kali silang aja. 5A2 sama dengan 600 dikali 4 kali 10 pangkat minus 4. Berarti A2-nya itu adalah bukan. Maaf. A2-nya 600 gini. Terus kali 4 kali 10 pangkat minus 4 per 5. Ini kan dicoret 120 ya. Berarti A2-nya 480 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Atau kalau dirubah jadinya 480 cm. Kok kubik? Kuadrat, sorry. 180 cm kuadrat. Jawabannya E. Begitu. Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Belum Kak, ada itu ya. 480 dikali 10 min 4 meter kuadrat itu berarti kan 0,98 gitu ya. 48 ya. Ya. Cuman kan kita rubah aja jadi sentimeter karena di soalnya sebenarnya minta juga sentimeter. Oke, adalah 25 cm. Kayaknya jelek. Ton. Kak, aku masih kurang ngerti yang dari 10 Yang min mana? 4 meter kuadrat itu jadi sentimeter kuadrat. Itu kalau kamu belajar konversinya kan ini ya kan ini konversinya tuh sebenarnya ini aja 1 cm kuadrat itu 10 pangkat minus 4 meter kuadrat gitu. Oh, oke Kak, terima kasih. Ya, bentar ya aku cari soal satu lagi. Mana ya yang agak seru? Ya elah, nggak bisa dong. Bentar ya. Ini kayaknya bagus nggak ya? Ini boleh deh. Oke. Ada soal ini. Nah, di sini dianggap ini giginya pakai berapa sih? Ya. Oke, ini kita anggap aja di sini kan penampangnya berbentuk lingkaran. Penampangnya lingkaran ya. Nah, dia bilang jari-jari pipa kecil berarti ini R1, besar ini R2, tentukan beban berarti F2 gitu ya. Karena beban sama aja, sebenarnya sama aja kayak. Oke. Ini bukan F2 sih. Berarti ntar.
Coba kalian di SD luas lingkaran rumusnya apa? Pi kali R kuadrat. R kuadrat ya. Oke. Nah, ini kan punya beban ya. Tadi gimana? W sama dengan tadi M kali G. M kali G ya. Jadinya 81 kali 10, jadinya berapa Newton? 810 Newton. Ya. Oke, pintar. Ini sama aja F2 gitu ya. Nah, oke, sekarang kita pakai tadi hukum Pascal yang dari tadi doang, F1 per A1. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Duh, ini angkanya bulat nggak ya? Nggak tahu lah ya, kita kerjain aja. Iya bulat sih insya Allah. Oke, F1-nya nggak tahu. A1-nya, oh ini dirubah dulu ke ini aja ya, ke apa namanya? Ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang di sini 18 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke. Berarti kan pi r kuadrat, jadi pi kali 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat sama dengan F2 per pi kali 18 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat ini. Nah, terus F2-nya ada, Deng. Sorry. Berarti kita nyari F1 kan? F1-nya berarti 810 dibagi pi kali ini kan ini jadi gini, ini jadi 2 kali 2 kali 10 pangkat minus 4 gitu ya. Dikali pi kali 18 18-nya dikali 2 kali 10 pangkat minus 4. Terus pi sama pi bisa dicoret. 10 pangkat salah, kebalik. Ini bentar. Iya, ini kebalik, maaf. Di sini yang 18 ya, ini 18 kali 18 kali pi kali 2 kali 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Pi sama pi coret. 18 sama 2 coret jadi 9. 18 sama 2 coret jadi 9. 10 pangkat min 4, 10 pangkat 4 coret. Berarti kan jadinya 81 per 9 kali 9 ini kan. Per 810 per 81. Jadinya F1-nya adalah 80. Berarti F1-nya 10 Newton gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Maaf Kak, aku masih kurang ngerti dari yang itu tadi R kok gimana R-nya hilang Kak? Di yang mana? Itu yang tadi lingkaran itu. Oh, kan ini tadi kan rumus luas lingkaran pi r kuadrat kan. Nah, ini kan R1-nya ini nih, R1-nya ini, R2-nya ini. Nah, ini kan kamu lihat pas dimasukin rumus ini pi kali ini kan R1 nih, 2 kali 10 pangkat minus 2 terus dikuadratin. Ini R2 18 kali 10 pangkat min 2 kuadratin gitu. Ngerti nggak? Oh iya, terima kasih Kak. Ya, ada lagi nggak yang mau tanya? Maaf Kak, aku kurang ngerti. Di mananya? Dapat F1 sama dengan 10 Newton itu dapat dari mana ya Kak? Di mana? Maaf, suaranya agak nggak jelas. F1 sama dengan 10 Newton itu dapat dari mana ya Kak? F1 sama dengan ininya. Yang bagian ini ya. Yang ini bukan? Iya, ya itu kan ini ya. Kan bentar ya aku pindahin. Kan ini deh aku pakai variabel aja biar gampang. Kan F1 per pi R1 kuadrat sama dengan F2 per pi R2 kuadrat gitu ya. Ini kan sama dengan gitu.
Nah, berarti kan kita kali silang pi R kuadrat 2 kuadrat F1 sama dengan pi R1 kuadrat F2. Nah, karena yang kita cari itu adalah kita cari F1 berarti harus dibagi, berarti F2 kali pi R1 kuadrat dibagi pi R2 kuadrat gitu. Ngerti nggak? Terus ntar hasilnya jadi ini. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Makasih kembali. Ada lagi yang mau nanya? Kalau enggak kita quizzes. Sebentar ya. Participle, shuffle answer option. Bentar. Bentar ya. Maaf aku lupa edit. Kayaknya ini deh, sabar. Bentar ya, aku edit quizzesnya sebentar. Oke. Waktunya 2 second semua. Shuffle answer option, oke. Oke, udah kelihatan belum quizzesnya? Ini boleh langsung join ya. Aku tunggu sampai 16.55. 3 menit. Kak, ini kan di record, nanti recordingnya itu ditaruh di Telegram ya. Soalnya aku baru join hari ini, Kak. Enggak, ada di YouTube, cari aja di YouTube Sendal Ilmu, nanti di-upload ke situ semua. Oke, Kak, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, udah 16.55, kita mulai aja. Nanti kalau ada yang belum join bisa join aja ya di link yang sama. Oke, ini ada 10 soal, 10 soal. Setiap soal tuh 1 menit. Semangat.
Oke, waktunya habis, kita lihat berapa banyak orang yang benar. Oh, menarik. Zahra, Pratama, Kila, Najwa, Rel. Oke, ini banyak mungkin yang keliru ya. Kita coba ya. Pertama kan yang perlu kalian lihat ini kan meter. Jadi di sini harus meter juga berarti ya. Berarti kan jadinya 0,1 ya kan, 0,1 meter, atau ini 10 pangkat minus 1 meter gitu ya. Oke, nah ini kan baru panjang sisi ya, berarti kan kalau volume kubus itu kan berarti sisi dipangkatin 3, berarti sama dengan 10 minus 1 kalian pangkatin 3, berarti 10 pangkat minus 3 gitu ya. Nah, terus tentukan gaya Archimedes, berarti kan langsung aja FA dengan rho ZC, rho C ya, kali G kali V. Nah, ini kan dimana ini juga sama dengan volume benda, sama dengan volume benda gitu. Berarti ini sama dengan 1000 gitu ya, kali 10 kali volumenya 10 pangkat minus 3. Ini sama ini kan sebenarnya sama. Nggak, bukan sama. Ya, bisa dicoret. Berarti FA-nya 10 Newton gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak, Kak. 10 pangkat min 3 itu sama kayak 1/10 pangkat 3 nggak sih? Iya, sama. Oh, Jadi ya oke. kan 1/1000, makanya bisa dicoret sama 1000-nya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini ntar coret-coretannya aku share juga kok di Sans. Oke. Ayo kita lanjut. Soal berikutnya, semangat. Oke, waktunya habis. Kita lihat ya, semoga banyak yang benar sih. Kita lihat leaderboardnya, siapa paling atas? Kila, Aurel, masih Zahra sih paling atas. Oke, ini keren banget, banyak yang benar. Oke. Nah, kalau kayak gini yang perlu kalian tahu, tadi kan aku udah bahas tentang benda mengapung melayang gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya intinya adalah semakin ke bawah, berarti dia semakin ke bawah, berarti massa jenis gitu ya, massa jenis benda tulisannya jelek, sabar. Ini massa jenis benda semakin besar gitu. Nah, berarti kan paling bawah M, berarti M lebih besar daripada O, lebih besar daripada N. Makanya jawabannya A. Begitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Yang lain? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita lanjut soal berikutnya. Semangat.
Ini harusnya 1.200 kg per meter kubik ya. Dua, satu. Oke, waktunya habis. Kita lihat apakah yang dari tadi di atas bakal tetap di atas. Oh tidak, Zahra ditumbangkan oleh Aurel. Oke, kita lihat ya. Oke, banyak lagi yang benar. Nah, tadi kan udah dijelasin. Jadi kalau misalnya row bendanya gitu lebih besar daripada row zat cair, maka bendanya tenggelam. Bendanya tenggelam. Kalau row bendanya itu sama dengan row zat cair, ntar bendanya melayang gitu. Jadi kayak dia diem aja di dalam gitu. Nah, kalau row bendanya kurang daripada row zat cair, ini row ya, memang agak susah nulisnya. Ini berarti ntar bendanya mengapung kalau nggak salah bahasanya. Nah, di sini kan row bendanya itu 2100, row zat cairnya 1200. Nah, jadi row bendanya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar ya. Makanya jawabannya maaf C gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, kalau aku lihatnya itu dari massa jenisnya kayak yang tadi di soal sebelumnya, semakin tenggelam massa jenis semakin gede, jadinya karena massa jenis bendanya lebih gede daripada cairannya, jadi tenggelam. Itu bisa dilihat dari kayak gitu nggak? Bisa kan, sama aja. Karena massa jenisnya lebih besar makanya tenggelam gitu. Nah ya. Oke. Itu dibacanya roll ya? Bacanya ro, kalau nggak salah kayak nulisnya gini, kayak ro gitu. Itulah huruf-huruf ini, huruf Yunani. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Lanjut. Oke, waktunya habis. Oh, Aurel dikalahkan oleh Nathan. Nampaknya saudara-saudara. Oke. Ya, aduh, ini ternyata kunci jawabannya lupa aku ganti. Ini harusnya B, maaf ya. Ini harusnya kunci jawabannya B. Maaf, aku lupa mengganti. Oke, jadi ini itu kan dia bilang terdapat sebuah wadah penuh terisi air. Nah, terus kemudian 2 potong logam dengan volume masing-masing 5 cm kubik. Berarti kan volume totalnya 2 kali 5 ya. Sama dengan 10 cm kubik gitu ya. Ini volume total. Nah, terus dia ditenggelamkan ke dalam wadah sehingga sebagian air dalam wadah tumpah gitu ya.
Tentukan berapa massa air yang tumpah dari wadah. Nah, kan kan dibilang bahwa volume ini kan ditenggelamkan ya, berarti kan volume zat cairnya itu juga sama dengan volume benda gitu kan. Berarti kan volume zat cairnya sama dengan 10 cm kubik. Oke. Nah, kan yang namanya massa jenis atau rho itu kan rumusnya itu massa per volume kan. Nah, kita masukin aja. Berarti kan kalau kita nyari massa berarti ini V-nya dikalikan, berarti massa sama dengan rho dikali V gitu ya. Berarti kan rho-nya 1 gram per cm kubik. Nah, terus volumenya kan 10 cm kubik gitu ya. Nah, ini makanya kecoret, makanya jadinya 10 gram. Jawabannya B. Maaf ya, lupa diganti. Ada yang mau ditanyain? Kak. Masih kurang ngerti. Tolong jelasin ulang, Kak. Oke, kan gini. Kan gini ya. Yang namanya massa jenis itu gimana ya? Nah, ini massa jenis itu dirumusin itu rho itu adalah massa per volume kan gitu ya. Berarti kalau kita nyari massa berarti kan rho kali volume gitu ya. Oke. Nah, terus kita bilang sebuah wadah penuh terisi air gitu kan. Kemudian 2 potong logam dengan volume masing-masing 5 cm kubik ditenggelamkan ke dalam wadah. Berarti kan volume totalnya yang dimasukin itu adalah 2 dikali 5 cm kubik gitu kan. Berarti 10 cm kubik. Sampai sini paham? Paham, Kak. Aku paham, Kak. Paham ya? Oke. Nah, terus kan dia bilang wadahnya penuh terisi air kan. Nah, berarti kan pasti volume air tumpah itu pasti sama dengan volume ini kan, volume yang dimasukin gitu kan, volume benda gitu kan. Sampai sini ngerti nggak? Oh, ngerti. Ngerti, Jadi Kak. kalau misalnya wadahnya penuh itu kita masukin volume bendanya 10, keluarnya juga 10. Tapi kalau nggak penuh baru hitungannya beda lagi gitu, Kak. Iya, karena kan misalnya gini, misalnya wadahnya 100 mili gitu kan, misalnya penuh gitu kan. Nah, terus kamu masukin benda ini ya, misalnya benda 10 mili gitu. Kok jangan mili deh. Pakai cm kubik aja. 10 cm kubik. Nah, wadahnya kubik. Nah, kan ini airnya ada yang lebih kan. Nah, berarti kan airnya ntar tumpah 10 cm kubik juga. Biar di dalam tetap 100 gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Terima Ngerti kasih. ya? Ya, kembali. Oke. Nah, berarti kan sampai sini kita berarti dapat bahwa ntar volume airnya itu 10 cm kubik juga gitu kan. Nah, terus tinggal pakai dua rumus ini digabungin. Masanya belum tahu, rho-nya kan 1 gram per cm kubik dikali volume airnya 10 cm kubik. Nah, cm kubik sama cm kubik dicoret. 10 kali 1 jadinya 10 gram gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Kalau dari yang volume air tumpah itu kan hasilnya udah 10. Itu kalau misalnya kita, karena kan yang ditanya itu massa air yang tumpah itu, jadi kalau misalnya dari 10 itu langsung cari jawaban 10 itu boleh nggak sih? Atau misalnya nanti kalau misalnya soalnya beda lagi nggak bakal dapat? Kebetulan kan air itu massa jenisnya 1 gram per cm ya, jadi makanya sama aja 10. Cuman kalau misalnya kamu dikasih kayak soalnya misalnya minyak, kalau minyak tuh 0,8, nah kalau kamu jawab 10 salah gitu. Jadi harus tetap dicari gitu. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Ya, Berarti kalau kembali. untuk yang massa jenisnya air itu mungkin bisa kali ya langsung cari jawabannya. Tapi kalau misalnya massa jenisnya bukan air harus dicari lagi gitu. Iya gitu. Intinya sih baca aja di soal dikasihnya berapa. Kadang pun kalau dikasihnya air laut tuh beda lagi, angkanya bukan 1 gitu.
Oke, ada lagi yang mau nanya? Ya, terima kasih kembali. Ada, Kak. Ada ya? Oke, kita lanjut. Maaf ya, yang ini lupa diganti kuncinya. Ya, elah ini salah lagi. Ini per meter kubik ya. Ini per meter kubik. Oke, waktunya habis. Kita lihat ya jawabannya. Oh, Aurel. Lalula. Oke, baca ada sedikit perubahan. Oke. Kita lihat ya yang soal ini. Oke. Kan dia bilang suhu batu kecil di udara 5 Newton. Jika batu kecil itu ditimbang, ini jadi dalam zat cair berarti jadi 3,4 gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini berarti kamu pertama kayaknya aku lupa deh. Pokoknya G-nya pasti 10. Terus benda tercelup seluruhnya gitu ya. Nah, kan tadi udah dikasih rumus ya, berarti kalau W di air gitu ya, ini sama dengan W udara dikurang FA gitu kan. Nah, ini kan di sini 3,4, W udaranya 5 dikurang FA. Berarti FA-nya sama dengan 5 dikurang 3,4. Ini jadi 1,6 Newton. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Terus dari sini stuck gitu, Kak. Stuck ya, oke. Nah, di sini kan 1,6. Oke. Masa batu kecil di udara 5 Newton juga batu kecil di udara. Sebentar. Bentar, perasaan aku bikin note cara ngerjain ini. Bentar ya. Aku agak ini juga. Oh ya, oke. Kan gini. Nah, berarti kamu masukin dulu pertama tadi ke rumus FA ya. FA-nya kan berarti rho ZC kali G kali V gitu ya. Berarti ya Allah, bentar. Ya nggak apa-apa sih. 10 nggak apa-apa. Oke. Berarti kan bentar aku lupa deh. 10 bener kan bisa apa nggak bisa? Bentar. Maaf ya. Oh, oke. Bisa. Bisa kan harusnya. Oke. Ini kan kayak gini ya. Nah, terus kita masukin aja FA-nya 1,6, rho-nya 800, G-nya 10, V-nya nggak tahu gitu kan. Berarti V-nya adalah 1,6 dibagi 800 dikali 10 gitu ya. Sampai sini ngerti? Itu emang segitu apa dibalik, Kak? Maksudnya Maksudnya? 800 kali 10 per 1,6. Oh, emang segitu ya? Oke, Kak. Iya, karena kan dikiri dibagi. Sampai sini ngerti ya? Nah, jadi ini kita udah dapat volume batunya, volume batu. Nah, kan ini berat ya. Tadi kan kita kan tahu kalau berat itu adalah massa kali gravitasi kan. Nah, terus kita juga tahu tadi bahwa kalau
masanya enggak, kita tahu tadi massa itu adalah rho dikali volume gitu ya. Ini ngerti nggak dua ini? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Berarti W-nya itu bisa ditulis rho dikali volume dikali G gitu ya. Oke, berarti kita masukin di mana ya? Di sini gitu ya. W-nya 5, rho-nya dicari, volumenya ini masukin aja 1,6 per 800 kali 10. Terus G-nya kan 10. 10 sama 10-nya coret. Terus ini ntar kamu bagi, ntar dapatnya 5 per 1,6 per 800. Ini sama dengan rho gitu ya. Ini per sama dengan rho. Berarti rho-nya sama dengan 5 dikali 800 dibagi 1,6. Ini sama ini dicoret 500, berarti 2.500 kg per meter kubik. Jawabannya A gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini soalnya agak panjang caranya. Kak, itu 10-nya dapat dari mana? Ini kan gravitasi ya. Aku bilang tadi kalau di soal SMP anggap aja 10. Kecuali dibilang 9,8 gitu. Biasanya 10 sih. Kasih. Ya, yang lain gimana? Kak, aku nggak ngerti yang tadi massa sama dengan P kali volume. Soalnya tadi itu bukannya massa itu kan sama dengan P. Massa jenis sama dengan P. P sama dengan massa dibagi Per volume. Jadi, ya, berarti massanya rho kali volume kan? Ya kan? Bukannya bagi ya? Kan gini, kan massa jenis itu massa per volume gitu ya. Berarti kan kalau kamu nyari massa dikali V gitu. Ngerti nggak? Iya. Terus itu ya udah ya ngerti. Terus berarti itu digabung gitu ya dari dua rumus itu. Iya, disubstitusi gitu. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Oke ya, kalau ini nanti kamu kalau nggak paham kayak gini tuh kamu coba ngerjain sendiri, ntar paham deh insya Allah. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Apa enggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Semangat. Ini sekarang masuk ke hukum Pascal. Ini definisi dulu ya, biar gampang. Oke, waktunya habis. Kita lihat berapa banyak orang yang benar. Ini soal teori, bukan hitung. Oke, Nathan paling atas, disusul Brenda dan Kila. Nah, ini ya. Kan dibilang kalau hukum Pascal itu bunyinya apabila zat cair diberikan tekanan gitu ya. Nggak dibilang ya dari arah mana. Diberikan tekanan, maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar gitu ya, dengan sama besar. Jadi jawabannya C gitu. Ada yang mau ditanyain?
Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, karena ini definisi. Nah, ini ingat-ingat nanti ada soal yang pakai ini lagi. Oke, kita lanjut ya. Oke, waktunya habis, kita lihat berapa banyak yang benar. Oke, Nathan tetap memimpin. Nurun Aziza. Oke, ini kayaknya banyak yang banyak yang agak kecoh mungkin. Oke, kita lihat bahwa kan pasti hukum Pascal ini ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, berarti kan F1-nya 100, A1-nya 0,01, F2-nya kita nggak tahu, A2-nya 1 gitu ya. Berarti kan sebenarnya apa namanya, ini kan sama aja F2 per 1 gitu kan. Jadinya kan F2-nya sama dengan 100 dibagi 0,01. Berarti sama dengan 100 per 100 dibagi 1 per 100 dengan 100 kali 100 sama dengan 10.000. Begitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, itu yang dari aku bisa cuman tadi yang F2 per 100 sama dengan 100 per 0,01. Itu baginya gimana ya, Kak? Aku tiba-tiba lupa cara baginya gitu. Ya. Kan gini ya. 0,01 kan 1 per 100 gitu ya. Ya kan? Nah, kamu Ya, ingat Kak. nggak kalau di SD belajar pecahan apa? Kalau misalnya nggak tahu lah ya. Misalnya 4/3 dibagi berapa ya? Bentar. Dibagi 7/6 gitu. Ini diapain? Dikali balik. Dikali kan 4/3 kali 6/7 gitu ya. Ya kan? Ya, Kak. Nah, berarti ini boleh nggak? Ini kan sama aja dibagi. Jadi kan 100 dibagi 1 per 100 gitu ya. Tinggal kamu aplikasiin yang sama. Berarti kali 100 per 1 gitu. Makanya 10.000. Begitu. Berarti nggak? Ya, Iya, ngerti, itu. Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Oke. Yang lain ada yang mau nanya? Nggak ada, Kak. Ada ya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Lanjut ya. Ini kalau misalnya waktunya nggak cukup ya udah nggak apa-apa.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis, kita lihat pada benar apa enggak. Oke, Zaskia Lula naik. Oke, ini sekali lagi banyak yang gitu ya. Jadi biasanya sebenarnya sih kalau soal kayak gini biasa bahasa aja. Biasanya kalau yang dimaksud gaya keluaran itu F2, jadi ini ntar yang penampangnya lebih besar gitu ya. Yang penampang lebih besar. Biasanya gitu di soalnya. Nah, berarti kan tadi hukum Pascal F1 per A1, F2 per A2. F1-nya itu yang kita cari, A1-nya 0,01. F2-nya ini, F2-nya maaf udah ada F2-nya. F2-nya 200, A2-nya 0,20. Oke, berarti kalau kamu kali silang, ntar dapat F1 itu 200 dibagi 0,20 dikali 0,01. Ini sama ini kan bisa dicoret ya, 20. Makanya F1-nya 10 Newton. Begitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Kak, jadi kalau misalnya gaya keluaran tuh biasanya masuknya F2 gitu ya? Iya, pokoknya kamu pasangin aja sama yang loss penampangnya lebih besar. Ya mungkin maaf ini emang soalnya agak rancu sih, tapi biasanya emang kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Kayaknya kalau nggak ada, ini ada 2 soal lagi, ntar aku kasih aja, ntar kalian bisa kerjain sendiri. Oke, jadi untuk menutup pembelajaran pada sore hari ini, tadi udah kita mulai dengan doa, jadi kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih semuanya udah boleh live ya. Assalamualaikum.